Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Khairul Umam di mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Hari ini kita masuk ke materi baru tentang Space and Time Trade-off. Mari kita bahas bersama-sama. Baik, hari ini kita berbicara tentang mekanisme terbaru ya, yang kita sebut nanti sebagai Space and Time Trade-off. Kalau di bahasa Indonesia kan berarti apa ya? Eh, Mempertukarkan antara ruang dan waktu. Kenapa ruang dan waktu itu dipertukarkan? Coba kita gali lebih dalam. Motivasinya begini. Eh, Saat kita membuat sebuah algoritma, kita itu akan menggunakan prinsip efisiensi sebetulnya ya. Ya sebetulnya mana hampir di segala lini kehidupan kita itu menggunakan yang namanya prinsip efisiensi. Kita ingin menggunakan sumber daya itu seminimal mungkin gitu ya, tapi hasilnya sebaik mungkin. Ya sudah jadi sifat manusia seperti itu. Maunya yang murah tapi dapatnya yang mewah kayak gitu. Ya, kita itu pingin algoritma yang kita buat itu mesti dapat dieksekusi dengan cepat, tapi tidak banyak menghabiskan ruang. Ruang apa ya? Ruang memori tentunya di sini. Sehingga waktu cepat dan ruangnya hemat, begitu. Tapi pada kondisi real yang ada di sehari-hari, kita itu mesti mau tidak mau akan mengorbankan sumber daya yang ada gitu ya untuk dapat mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini di algoritma ini harus bisa menyelesaikan sesuatu, berarti ada yang harus dikorbankan. Kita pingin waktunya cepat, kita bisa mengorbankan ruangannya jadinya boros gitu ya, banyak yang dipakai di dalam ruangan itu. Atau kita tidak apa-apa dengan waktu yang lambat, tapi kita bisa menghemat ruang. Nah, mana yang harus kita prioritaskan? Apakah waktu atau ruang? Tentu ini jawabannya tergantung mana yang menjadi performa utama. Apakah waktu, kecepatan waktu itu sangat penting? Ya berarti ayo kita korbankan saja ruangnya. Toh sekarang di perkembangan saat ini ya, teknologi saat ini, ruang komputer itu, ruang memori itu rasa-rasanya sudah sangat besar gitu ya. Jadi kita kehilangan 1-2 giga aja gitu rasanya masih kecil gitu, nggak masalah. Yang penting waktu eksekusinya cepat gitu. Tapi kalau sebaliknya kita hanya punya ruang yang terbatas, ya sudah kita korbankan saja waktunya. Yang penting algoritmanya bisa berjalan, bisa menghasilkan luaran yang diinginkan meskipun harus menunggu cukup lama. Nah itu motivasinya seperti itu. Di space and time trade off ya itu begini, nanti kita akan mengorbankan ruang gitu ya untuk mendapatkan waktu yang lebih cepat. Oke. Nah, di dalam pendekatan ini di space and time trade off itu ada istilah yang disebut sebagai input enhancement. Apa itu input enhancement? Jadi selama ini mungkin kita kalau menyelesaikan suatu permasalahan dengan suatu input gitu ya, ya kita kerjakan saja langsung input apa adanya, nggak usah diapa-apakan, langsung diolah begitu ya. Nah kalau di input enhancement itu, sebelum kita masukkan ke dalam algoritma utamanya, kita harus pre-proses dulu inputnya. Kita harus olah terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi terkait input itu. Ya, boleh seluruhnya atau boleh sebagian saja kalau memang dirasa sebagian data, sebagian input sudah bisa mewakili yang lain. Nah, nanti dari hasil pre-processing kita akan mendapatkan informasi tambahan terkait input. Bisa kita sebut metadata atau statistikanya atau apalah gitu ya, tergantung dengan bagaimana kita mempreproses dari input tadi. Nah, informasi tambahan ini pasti harus kita simpan dulu gitu kan, nggak mungkin diolah dapat dibuang ya, nggak ada gunanya, berarti harus kita simpan. Artinya apa? Kebutuhan ruang penyimpanan yang tadinya hanya untuk memproses algoritma dan menghasilkan output sekarang bertambah karena kita butuh ruang tambahan untuk menyimpan informasi tambahan itu tadi. Tapi dengan mengorbankan ruang tambahan tadi itu, kita berharap waktu penyelesaian masalah dari algoritma yang kita pakai menjadi lebih cepat gitu ya. Jadi korbankan ruang tapi kita dapat keuntungan di waktu. Contoh algoritmanya nanti ini ada dua. Yang pertama adalah comparison counting sort dan yang kedua adalah distribution counting. Kita lihat satu persatu setelah ini seperti apa sih jalannya algoritma yang kita tuliskan di sini. Oke.
Kalau algoritma comparison counting sort itu adalah algoritma untuk mengurutkan data yang didasarkan pada jumlah data lainnya yang lebih kecil dari data itu sendiri gitu ya. Kita punya data X misalnya. Nah, sekarang kita tanya, di antara data-data yang lain ada berapa data yang ukurannya lebih kecil dari X? Ya. Nanti kan kita akhirnya tahu gitu ya. Oh, katakan X itu ada 10 yang lebih kecil dari si X gitu kan. Berarti kita bisa menetapkan kan posisi akhirnya dari si X tadi. Jadi kalau ada 10 data yang lebih kecil, pasti X ada di posisi ke-11 kan kalau kita urutkan secara ascending gitu. Karena 10 data yang awal kan harusnya udah ada di sebelah kirinya X gitu kalau kita tarik garis data. Oke, ada 10 data yang lebih kecil dari X, berarti nanti X ada di posisi ke-11. Seperti itu dasar dasar pemikiran dari algoritma comparison counting sort. Oke, gambarannya begini, kita punya 6 buah data ya, 62, 31, 84, 96, 19 dan 47. Ini belum terurut gitu. Di awal kita bisa menginisialisasi bahwa setiap data ini masih ada 0 data yang lebih kecil karena belum dihitung gitu ya. Kita lihat seperti ini. Jadi di bawah ini menunjukkan jumlah data yang lebih kecil dari data yang di atasnya. Nah ini harusnya kan kita hanya pakai ruangan ini aja yang hijau ini ya. Ternyata kita sekarang perlu tambahan ruang lagi di sini hanya untuk menghemat waktu nanti di belakang. Nah, comparison counting sort bekerja seperti ini. Kita bandingkan dulu data pertama dengan data kedua. Mana yang lebih besar itu nilainya ditambah jadi 1. Nah, dari sini ya, 62 dibandingkan 31, oh 62 lebih besar. Oke, nambah, dia naik jadi 1. Selesai. Sekarang yang bagian J geser ke kanan. Dibandingkan 62 dengan 84, mana yang lebih besar? Oke, 84 yang lebih besar. Sekarang 1. 84 tambah poin 1. Tetap. Geser lagi ke 96, dibandingkan lagi 62 dengan 96, kita mendapatkan bahwa 96 lebih besar daripada 62, sehingga poinnya 96 nambah jadi 1. Geser ke kanan 19, 62 dibandingkan 19, yang lebih besar adalah 62. Nah, countingnya di sini, countingnya dinaikkan lagi 62 menjadi 2. Geser lagi yang J ke kanan sampai akhir masih lebih besar 62, sehingga 62 punya jumlah data lebih kecil itu atau countingnya adalah 3 gitu ya, countingnya 3. Next kita pindah yang I geser ke kanan ke 31 dibandingkan dengan yang 84. 31 dengan 84 yang lebih besar adalah 84, sehingga tadi 84 kan countingnya 1, sekarang dinaikkan jadi 2. Geser lagi 31 lawan 96, 96 yang menang lebih besar gitu kan, ini naik. Geser lagi 31 lawan 19, 31 yang menang. Sekarang 31 punya counting 1, dari 0 jadi 1. Naik lagi 31 lawan 47, yang menang 47, dapat seperti ini. Selesai? Selesai. Sehingga 31 hasil akhirnya adalah 1. Sekarang yang 84 lawan 96, yang naik 96 gitu ya, jadi 3. 84 lawan 19 yang naik 84. 84 lawan 47 yang naik 84 juga. Selesai. Sehingga countingnya 84 adalah 4. 96 lawan 19. Oke, 96 yang naik. 96 lawan 47 yang naik 96. Sehingga 96 dia countingnya terakhir adalah 5. Dan yang terakhir, dua data terakhir dibandingkan 19 dengan 47 yang naik adalah 47. Dapat counting 2. Oke, masing-masing sudah dapat data seperti ini. Begitu. 62 itu 3, 31 itu 1, 844 itu, terus 96 itu 5, 19 itu 0, dan 47 itu 2. Nah, nilai yang di bawah ini itu akan menentukan posisi dia saat pengurutan. Begini. Lihat, yang 62 ada di posisi 3, berarti pindahkan ke sini. Yang 31 di posisi 1, pindahkan ke sini. Yang 84 di posisi 4, pindahkan ke sini. 96 ada di posisi ke-5, pindahkan ke sini. 19 ada di posisi ke-0, pindahkan ke sini, dan 47 ada di posisi kedua, pindahkan ke sini. Dapat hasil akhir terurut seperti ini. Nah, itulah. Ini cara kerja dari comparison counting sort. Simple ya. Kita hanya perlu mengorbankan ya tambahan ruang seperti ini, tapi begitu proses mengurutkan, tinggal pindah-pindah aja, nggak usah bandingin ini harus di sini, ini harus di sini karena ini nggak, langsung pindah begitu. Oke, ini hasil akhirnya. Dan ini adalah pseudocode dari comparison counting sort tadi. Jadi kalau program ini dijalankan ya cara kerjanya yang tadi itu gitu ya. Nah, sekarang saya tanya, yang manakah yang menjadi basic operation? Bisa dilihat 1, 2,
3. Oke, yang menjawab bagian ini itu ya jadi basic operation. Ingat ya, yang paling banyak dikerjakan ya. Kan ini ada loop, di dalamnya ada loop lagi, baru ada pembandingan di sini. Berarti inilah yang menjadi basic operationnya. Sudah bisa menerka tidak berapa kompleksitas dari algoritma ini? Saya rasa Anda bisa langsung menerka ya, karena ada 2 loop di sini berarti dia kuadratik. Bisa kita pecah seperti ini penjelasannya. Basic operation itu ada di dalam loop J, dijalankan 1 kali dari indeks I 1 sampai N-1, dan loop J selalu dieksekusi 1 kali pada loop I dari indeks 0 sampai N-2. Kalau kita hitung, ini seperti awal-awal dulu kita kuliah, kita akan mendapatkan big theta N kuadrat alias kompleksitasnya adalah kuadratik. Gitu ya. Masih mahal sih kalau kita ngomong tentang kuadratik itu mahal atau tidak, masih mahal gitu ya. Tapi faktanya tadi itu ada ruang memori tambahan yang harus digunakan untuk menyimpan jumlah data yang lebih kecil dari data itu sendiri. Berarti sudah kompleksitasnya kuadratik, ketambahan harus menghabiskan ruangan. Nah, tetapi keuntungannya saat proses pengurutan, saat intinya kita tidak lagi membandingkan ini dengan ini, bandingkan lebih besar lebih kecil, pindahkan, tidak seperti itu. Mengurangi key movement gitu ya. Ya, perbandingan key-nya di sana. Kita tinggal langsung pindah. Sehingga pada saat sortingnya itu seolah-olah dia linear di sana. Jadi bisa masih ya kalau justifikasinya memang kompleksitasnya masih mahal kuadratik, tapi proses pengurutannya jauh lebih cepat kalau kita hanya ngomong bagian pengurutannya saja gitu. Nah, itulah dari comparison counting sort. Oke. Algoritma yang kedua adalah distribution counting. Nah, kalau ini prinsipnya pengurutan dengan memanfaatkan perhitungan nilai distribusi suatu data. Nilai distribusi itu di statistik itu adalah frekuensi kumulatif. Ya. Kalau kita tahu frekuensi kumulatifnya atau nilai distribusinya, nanti kita bisa tahu posisi terakhir data sejenis pada hasil pengurutan. Artinya begini, di dalam sekumpulan data itu ada data yang muncul berulang kali ya. Ini cocoknya kayak gitu. Kalau contoh yang sebelumnya ya kan satu data itu hanya muncul 1 kali. Kalau yang berikutnya ini cocok untuk data-data yang sifatnya muncul berulang kali dan kita ingin mengurutkan data-data itu. Oke, contohnya begini. Saya punya inisial data ada 6 buah data. Ada data 13, 11, 12, 13, 12, dan 12 gitu ya. Jadi ada data-data yang muncul secara berulang. Nah, ini kalau kita hitung statistiknya, sebetulnya kan hanya ada 3 buah data ya. Data 11, data 12, dan data 13. Data 11 itu frekuensinya 1, data 12 itu frekuensinya 3 karena dia muncul 3 kali, dan data 13 itu munculnya 2 kali. Nah, kalau kita hitung nilai distribusi atau frekuensi kumulatifnya, maka kita akan mendapatkan data 11 itu nilai distribusinya adalah 1. Data 12 nilai distribusinya adalah 1 ditambah dengan 3 berarti 4. Sementara yang 13 itu nilai distribusinya adalah 4 ditambah dengan 2 hasilnya adalah 6. Nah, nilai distribusi ini bisa kita gunakan sebagai patokan akhir posisi dari data-data ini ketika diurutkan. Begini, 11 itu kan tadi nilai distribusinya 1, berarti dia nanti paling ujung ada di sini. Sampai sini nilai 11 itu. Yang 12 dia nilai distribusinya 4, berarti dia nilai 12 itu akan sampai di posisi 4 sini, ruangan keempat. Kalau di array kan berarti indeks ketiga gitu ya. Sementara yang 13 dia sampai yang terakhir gitu di ruangan ke-6. Begitu. Sehingga hasil akhirnya begini. Nah, gitu. 11, 12, 12, 12, 13 dan 13. Nah, tapi bagaimana cara komputer bekerja untuk bisa mengurutkan seperti ini? Nah, di distribution counting algoritmanya begini. Kita mulai dari data yang berada di paling kanan ya, di inisial data tadi yang belum diurutkan. Kita akan mendapatkan di sana data 12. Kemudian kita lihat ke tabel, data 12 itu nilai distribusinya kan 4. Nah, pindahkan data yang ada di sini itu ke posisi 4. Berarti di sini. Oke. Nah, kalau sudah dipindahkan, nilai distribusi ini harus dikurangi 1. Gitu. Nah, dia jadi 3 kan? Sekarang yang nilai distribusi 12. Sekarang scan-nya kita pindah ke kiri. Nah, dapat 12 lagi. Sekarang nilai distribusi 12 kan 3. Sekarang di ruangan ketiga pindahkan yang data 12 tadi. Begitu. Nanti kurangi lagi nih jadi dikurangi 1 jadi 2 gitu. Oke, scan lagi ke kiri, dapat angka 13. Kita lihat, angka 13 itu nilai distribusinya adalah 6. Berarti kan pindah ke sini. Oke, nanti ini kurangi lagi jadi kurangi 1 jadi 5 gitu.
Yang ini kemudian scan lagi ke kiri dapat 12. Nah, tadi terakhir nilai distribusinya sisanya 2 gitu kan ya. Pindahkan yang 12 ke posisi 2, dapat begini. Nanti kurangi lagi gitu. Sekarang pindahkan lagi nih yang scan di initial data, dapat 11. 11 nilai distribusinya berapa? 1 gitu ya. Pindahkan angka 11 ke posisi 1. Nilai distribusinya kurangin. Gitu ya. Kemudian scan terakhir 13. Nah, 13 itu ternyata tadi kan nilai distribusinya sisa 5 gitu kan. Pindahkan ke ruangan nomor 5. Nah, begitulah cara kerjanya dengan menggunakan distribution counting. Oke. Pseudocode-nya distribution counting itu seperti ini. Bisa Anda perhatikan di sini ada 4 looping tapi tidak ada yang saling tumpang tindih gitu ya. Tidak ada looping di dalam looping. Ya, loopingnya sebetulnya di satu ruangan yang sama begitu untuk ukuran yang sama. J dari 0 sampai U dikurangi L, U itu nilai paling besar, L itu nilai paling kecil gitu ya. Upper and lower value. Nah, I dari 0 sampai N-1, J lagi berulang. Yang ini sama tapi dari atas ya, dari N-1 sampai ke 0. Jadi sebetulnya loopingnya di ruangan yang sama gitu, tapi dilakukan 4 kali. Dari sini aja kita sudah bisa menganalisis kompleksitasnya. Oke. Seperti yang dibahas tadi, loop untuk menghitung nilai frekuensi dan distribusinya serta proses pengurutan itu saling terpisah, sehingga pada dasarnya sebetulnya hanya ada satu loop saja di situ. Karena hanya ada satu loop, berarti kan kompleksitasnya linear gitu. N gitu kan. Dan kompleksitas linear ini ternyata jauh lebih baik dibandingkan dengan algoritma sorting lainnya. Kalau Anda ingat, paling murah dulu itu yang paling baik N log N. Ya, sorting N log N. Nanti dilihat lagi sorting yang mana ya, algoritma yang mana. Dan di sini malah dapat N gitu. Berarti kan ini lebih murah. Tapi kan untuk mendapatkan kemurahan ini kita mengorbankan ruang tambahan untuk mengeksploitasi sifat alamiah inputnya tadi. Dalam hal ini kita bisa mengeksploitasi berapa sih nilai distribusi dari setiap data, itu yang akan kita manfaatkan gitu kan ya. Oke, nah jadi seperti itulah distribution counting bekerja. Dari sini kita malah dapat bahwa dengan mengorbankan ruang gitu, kita malah mendapatkan keuntungan dari segi waktu dan kompleksitasnya. Jadi ada untung rugi ketika kita menggunakan space and time trade-off. Jadi itu untuk materi kita hari ini. Kita sudah bicara tentang space and time trade-off. Intinya adalah berani tidak kita mengorbankan ruang untuk mendapatkan waktu yang lebih murah. Minggu depan kita masih membahas tentang teknik yang sama, space and time trade-off, tapi untuk pendekatan yang berbeda. Demikian dari saya untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.